Karma Ahok berlanjut. Pasca pembubaran HTI dan FPI, lanjut Demokrat dan PKS. Percayalah sebagai penutup, kalau Anda menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih. Demikian kata Ahok dalam sidang penodaan agama 2017 silam. Tak menunggu waktu lama, pertengahan tahun 2017, Ormas HTI dibubarkan. Tentunya ini buah karma Ahok yang mereka perolok saat itu. Ustadz-ustadz HTI paling frontal menolak Ahok karena menurut mereka kriteria pemimpin tidak diisi oleh non-muslim. HTI yang berpegang kepada khilafah dan syariat Islam jelas menemukan angin segar dalam kasus penodaan ini. Bagi para politis busuk, kata-kata Ahok sengaja dipelintir seakan penghinaan terhadap agama. Padahal Ahok justru mengungkap kedok para politisi yang gemar jualan ayat dan mayat. Lewat unggahan Buniyani yang mengedit transkrip dan memotong video, Ahok sukses mereka jebloskan ke penjara. Para simpatisan HTI merasa di atas angin karena agendanya menjadikan Indonesia sebagai negara Islam hampir tercapai. Mereka tidak ada urusan dengan politik atau penodaan agama, karena agenda utamanya adalah membentuk khilafah. Pemerintah yang mencium gerakan makar terselubung pada dasar negara oleh HTI segera dibubarkan ormas ini. Wiranto gerak cepat mengumumkan pembubaran dan pelarangan aktivitas HTI. Inilah karma Ahok yang pertama menimpa keseluruhan ormas Islam. Bahwa memang ada selip kata yang ia lakukan dan permintaan maaf, tetapi simpatisan HTI malah dibuat menjadi persoalan besar. Ahok yang merupakan pejabat jujur dan baik terhadap rakyat tentunya lebih didengar Tuhan ketimbang ormas terlarang yang mengkacaukan pemerintahan. Ahok memang masuk penjara, setelahnya dibayar imbas dengan bubarnya HTI yang menggerogoti ideologi bangsa sejak lama. Belum lama ini nasib FPI menyusul karma yang diterima HTI. Tak jauh berbeda dengan HTI, FPI sehatinya menginginkan negara Indonesia menjadi negara bersyariat Islam. Parahnya, FPI juga dikenal memiliki sepak terjang brutal. Mereka kerap melakukan sweeping secara berlebihan dan 37-an anggotanya juga terafiliasi dengan kelompok teroris. Baru-baru ini pentolan FPI ditangkap terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan, yakni membuat kerumunan. Selain itu, kasus pornografinya juga akan dibuka kembali. Dari ancaman hukuman penjara 6 tahun, Rizik bisa dikenakan hukuman 8 tahun karena akumulasi dengan kasus baru. Karma Ahok diterima Rizik hampir 4 tahun setelah dijebloskan ke penjara. Hukuman yang diterima Rizik pun hampir 4 kali lipat Ahok karena ia kabur dulu ke Arab. Lalu lahan ponpes seluas 30 hektar juga akan disita PT PN. Tentunya ini menambah luka pahit pasca imam besarnya dikandangi. Tetapi lebih dari itu, pembubaran FPI oleh Menko Polhukam akan menjadi karma telak yang mereka terima. FPI kini tidak ubah hanya dengan PKI yang dilarang dan dihinakan. Kalau selama ini mereka kerap menuduh semua pihak yang berseberangan sebagai PKI, kini FPI justru menjadi reinkarnasi PKI kedua yang dianggap lebih berbahaya bagi negara. Di antara semua parpol yang ada, terlihat Demokrat dan PKS yang paling tidak setuju pembubaran ormas terlarang ini. Gerindra juga awalnya abu-abu, tetapi akhirnya diralat kembali menjadi mendukung pembubaran. Tinggal 2 parpol yang mungkin akan menunggu giliran kena karma Ahok. Yang satu sudah tak laku jualan agamanya dan kalah di mana-mana saat pilkada. Yang satu menjadi partai gurem yang tak kalah memprihatinkan setelah sang putra mahkota terdebak di pilkada 2017 silam. Semoga saja PKS dan Demokrat bisa menyusul HTI dan FPI untuk dibubarkan. Sejauh ini tidak ada kontribusi nyata dari 2 parpol ini. Apalagi PKS yang memberhenti sisi jenazah dan masjid saat melawan Ahok dulu. Pasti Indonesia lebih damai tanpa PKS. Apalagi gubernur akhir yang memberi izin dan dukungan lahan kepada FPI juga berasal dari PKS. Tinggal Demokrat yang isunya kerap menjadi donatur demo hingga membiayai ormas penjual agama yang juga harus dihilangkan dari peredaran. Kalau bisa, tak hanya partainya saja yang bubar, tetapi juga tokoh-tokohnya seperti pencetus lebaran kuda dan lainnya. Tanpa kedua parpol munafik, Indonesia akan lebih jaya ke depannya. Begitulah kura-kura.
Dikutip dari siwo.com dan artikel ini ditulis oleh Nia Alif. Terima kasih. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa.